Inilah salah satu makam para aulia Allah yang berlokasi di Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan. Salah satu makam ini merupakan makam Datu Aling yang baru-baru ini ditemukan warga setempat dan juga baru dibuka untuk umum. Menurut salah seorang warga sekaligus juriat dari Datu Aling menceritakan sejarah beliau semasa hidup. Dalam sejarahnya itu, Datu Aling yang berprofesi sebagai petani sekaligus pedagang menjadikan beliau sebagai warga yang terkaya di daerah Muning yang dikenal sekarang sebagai Desa Tatakan, Lawahan, Kabupaten Tapin. Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang soleh dan banyak melakukan amal kebaikan, sehingga beliau dikenal sebagai seorang tokoh masyarakat yang terhormat dan karismatik. Tidak hanya itu, Datu Aling juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dapat menyembuhkan orang sakit dan konon beliau bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Serta celana pendek beliau juga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit gatal dan kesurupan. Ini adalah sejarah Datu Aling yang kami dapatkan dari sumber dan dari berbagai sumber, yang mana ini sudah ada di Museum Lambung Mangkurat. Menurut cerita, Datu Aling ini hidup sebagai seorang petani, namun memiliki sejumlah besar perahu jukung banjar sebagai alat transportasi sungai dan alat berniaga. Hasil perniagaan yang Datu Aling miliki menjadikan ia orang yang paling kaya dan orang yang terkaya di daerah Muning. Selain itu, ia juga seorang yang soleh, artinya ulama, dan banyak melakukan amal kebaikan, terutama membantu fakir miskin, yang menyebabkan ia jadi terkenal dan tokoh terhormat di kalangan masyarakat pada waktu itu. Kemudian, itu sekedar sejarah. Pada abad pertengahan abad ke-19, kondisi politik di Tanah Banjar, artinya di Kerajaan Banjar, Belanda saat itu masih belum berhasil menjajah daerah Kerajaan Banjar, tetapi secara berangsur-angsur menanamkan pengaruhnya dalam politik kerajaan. Ketika Sultan Adam Al-Wasik Billah meninggal tahun 1857, mulailah Belanda mencampuri urusan pergantian sultan. Sebagai tokoh masyarakat, Datu Aling merasa terpanggil untuk memperbaiki kondisi politik yang mendapat pengaruh dari penjajah Belanda. Datu Aling melakukan uzlah, menyendiri, jakanya nutuba munajat, di tempat yang terhindar dari pengaruh orang-orang. Siang hari beliau berpuasa, malam hari ia membaca zikir, salawat, dan sholat sunat. Tujuannya memohon kepada Allah yang Maha Besar agar diberi petunjuk bagaimana cara memperbaiki kerajaan Banjar yang sudah dimasuki oleh penjajah pada waktu itu. Kemudian mulailah Datu Aling melakukan halwat yang dilakukannya selama 9 bulan 9 hari. Di samping berzikir, ia terus membaca salawat dan sholat serta berpuasa siang hari. Ia menggunakan 5 buah uang perak yang sangat besar. Kelima mata uang perak besar itu diangkat dan dipindah-pindahkan antara tangan kiri dan tangan kanan. Pada akhirnya 10 Rajab 1275 Hijriah, Datu Aling mendengar suara gaib dalam bahasa Banjar. Ikam nan ba'ama, dengan kesukaan aku akan permintaan ikam mendapat negeri dan pagustian ikam batatap. Kerjakan babunyian serta anak ikam nang bisa bagandutan, limbah sudah jadi babunyian, mau raja-raja gaib menolong ikam. Sekira negeri jadi selamat dan raja pun tatap. Tetapi Pangeran Antasari ikam aturi kamuning. Maksudnya Pangeran Antasari itu disuruh agar ke daerah Muning. Dalam sejarahnya, Datu Aling juga memiliki sebuah sumur, yang mana sumur tersebut merupakan sumur yang tidak pernah habis meski dipakai ratusan orang. Sumur yang dikenal sebagai sumur taguh tersebut katanya dipakai untuk bermandi-mandi agar menjadi taguh atau kebal. Selain itu, menurut sejarahnya, Datu Aling juga memiliki parang mandau tradisional Banjar yang hingga sampai saat ini masih ada bersama juriat beliau. Selain parang mandau, juga ada beberapa senjata tradisional lainnya seperti tombak. Gunawan, Tapin TV melaporkan.